Ya ini saya sudah datang ke sini. Apa yang mau panjenengan sampaikan ke saya? Saya pesen sama kamu, Yudin. Jangan pakai nama Gus. Kamu itu dukun, Din, bukan Gus. Ngerti nggak, Din? Kamu, Din? Kleru kamu itu. Ajaranmu itu gak seperti kayak gitu. Kalau dipanggil Gus, kamu seperti dukun. Kamu itu nggak pantas jadi Gus. Sebenarnya kamu siapa, Din? Lah iya, maksudnya gini loh. Sampean melarang saya untuk dipanggil dengan nama Gus. Gus itu kalau menurut jenengan apa coba? Gus itu kalau menurut jenengan apa? Kalau Gus itu tidak seperti yang kamu lakukan. Gus itu sepertinya di pondok pesantren. Tidak seperti kamu, Din. Pondok pesantren. Dipanggil Gus cuma buat kedok aja kamu itu. Gus sudah saya jelaskan. Gus itu Cah Bagus. Jadi Cah Bagus itu orang mendoakan, oh kamu supaya jadi anak laki-laki yang bagus. Itu saja saya udah nggak nyambung. Terus sekarang saya bilang saya yang kedua mengada-ada. Ya iyalah aja kamu dikasih tahu. Tidak apa-apa, santai aja. Tidak apa-apa. Biasa orang kalau salah itu. Dinasehatin yang lembut-lembut dia nggak mau. Kalau saya sampai dengar lagi kamu mulai hari ini atau besok kamu tetap dipanggil Gus, tak lapor nih, Tak lapor meneh jene. tak lapor nih. Ini geruduk kalau tak gawa ada santriku sing ngewon. Saya itu jangankan sampai laporkan cuman geruduk. Saya itu mati loh, saya siap. Main hukum. Saya loh mati loh, saya siap gitu loh. Jadi gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, escaper lover, love lover, jangan lupa subscribe nggih. Subscriber lover dimanapun berada yang melihat tayangan saya, jangan lupa subscribe channel YouTube Mbah Din Saridin, karena kita semuanya saling mengingatkan di dalam kebaikan. Dan jangan pernah membicarakan keburukan orang lain, karena kita sendiri juga belum tentu baik. Kalaupun mau menasihati secara langsung, jangan di tempat terbuka, karena apabila menasihati di hadapan banyak orang itu namanya bukan menasihati tapi menghina. Dan hanya orang hina yang menghina orang lain, dan hanya orang mulia yang bisa memuliakan orang lain. Saudara-saudaraku semuanya, selalu berpegang teguh kepada tali Allah dengan cara menjalankan sholat, karena sholat itu adalah tiang agama. Siapa yang sholat berarti mendirikan agama, dan siapa yang tidak sholat berarti merobohkan agama. Auzubillahi min dzalik. Dan yang kedua, sholawat bersalam semoga selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, alam yang penuh dengan kebencian menuju alam yang penuh dengan cinta kasih, yaitu Islam. Saudaraku semuanya, sebaik apapun kita, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada. Yang penting teruslah berjalan, teruslah berbuat baik. Karena setiap orang yang melihat di depannya, di hadapannya, dan selalu mencari kejelekan, pada hakikatnya sebenarnya kejelekan itu bukan berada pada orang lain, tapi sebenarnya berada pada diri kita sendiri. Di mana-mana lalat itu yang dicari selalu kotoran. Dan hanya orang yang jelek yang suka mencari kejelekan. Dan hanya orang hina yang menghina orang lain.
dan hanya orang mulia yang bisa memuliakan orang lain. Jika ada orang yang selalu membicarakan kita, berarti kita ada di depannya. Dan ingat, ketika seseorang itu dihina, ini kata-kata ini adalah kata-kata Yai saya, bahwa orang yang dihina itu menandakan bahwa dia itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan dosa-dosanya di dunia. Yang pertama, ketika kita dihina, itu dosa kita untuk dia dan pahala dia untuk kita. Jadi orang yang menghina itu nanti dosa yang dihina itu akan diberikan kepada yang menghina, dan pahalanya orang yang menghina itu akan diberikan kepada yang dihina. Coba kurang bahagia kayak gimana. Terus yang kedua, orang yang dihina itu bagaikan tanaman yang dikasih kotoran. Memang menjijikkan, tapi sebenarnya hakikatnya itu menyuburkan. Dan yang ketiga, bahwa orang yang dihina itu Allah kehendaki supaya dia tidak menghina orang lain. Kenapa? Dengan dihina dia bisa merasakan betapa sakitnya kita dihina, sehingga kita tidak akan pernah menghina orang lain. Maka jangan pernah susah ya ketika kita dihina, direndahkan, santai saja. Yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sama dan cinta kepada negara. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mbah Din Saridin, karena gratis. Oke guys, saya mau berangkat ke rumahnya salah seorang yang mengaku ustadz, yang beliau itu kemarin ya sempat menyiram kopi saya, katanya saya itu kafir, katanya saya itu bid'ah, katanya saya itu berkedok agama dan musyrik. Ya enggak apa-apa, karena beliau orang mulia. Kalau saya itu dari kecil sudah biasa dihina, jadi biasa aja. Saya itu dari kecil sudah biasa sengsara, jadi nggak kaget dengan hal kayak gitu itu. Makanya mungkin sekarang ya ada seperti ini karena sudah terlatih lah. Yang penting kita doakan orang yang menghina kita itu semoga beliau bisa mulia dan semoga bisa memuliakan orang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita berangkat ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel YouTube Mbah Din Saridin. Tenan ojo nesuwan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya kan Allah ya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya kan. Oke, saudara-saudaraku semuanya, saya akan memberikan sebuah hadiah ya. Tadi kayaknya udah disiapkan ya Adam ya, untuk gelang yang mau dikirim ya. Jadi saya akan memberikan sebuah hadiah gelang 100 untuk 100 orang ya. Saya akan memberikan hadiah untuk 100 orang yang mengajak temannya untuk subscribe channel YouTube Mbah Din Saridin. Jadi jangan lupa ajak temannya atau tetangganya atau saudaranya untuk subscribe channel YouTube Mbah Din. Kalau sudah dapat 10 orang yang subscribe channel YouTube Mbah Din, sampean bilang ke admin, WA admin ya, ada nomor adminnya. Nanti saya kasih gelang, boleh diambil di pondok, boleh juga dikirim. Jangan lupa ajak temannya untuk subscribe channel YouTube Mbah Din Saridin, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau enggak, kasih tahu temennya, kasih tahu tetangganya, saudaranya, temennya untuk subscribe channel YouTube Mbah Din. Kalau sampean dapat 10 orang,
Saya kasih gelang, nanti saya kirim ke rumah jenengan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina. Ya, saya nggak tahu kenapa orang ini selalu mengatakan saya musyrik, bid'ah dan lain sebagainya. Padahal saya nggak pernah ngerasa begitu. Tapi kalau memang saya salah, ya saya siap untuk diluruskan. Karena memang saya nggak pernah merasa kalau diri saya itu benar, nggak pernah merasa kalau diri saya itu hebat. Ya kalau memang beliau hebat, ya coba dijelaskan dalilnya mana, hadisnya mana, kan kayak gitu. Ini rumah yang kemarin itu, Mbak? Iya, yang kemarin kita datang itu. Yang Mbak disiram kopi? Iya. Nggak apa-apa, yang sabar aja. Jangan marah lo ya, Adam ya. Masih tidak boleh marah, Mbak? Nggak boleh. Marah itu jalan masuknya setan. Tidak boleh marah-marah, ya. Harus tetap tenang. Ya memang dakwah itu merangkul, bukan memukul gitu. Kalau dengan kekerasan ya. Tapi yang jelas kita juga mengajarkan ke masyarakat luas bahwa hal semacam itu nggak boleh, kayak gitu aja. Keterlaluan. Ya namanya juga mereka ke bawah hawa nafsu. Kita yang tidak, ya jangan ikut-ikutan. Apa bedanya kita sama mereka loh? Kita juga marah-marah ya toh? Yuk. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih ngaji beliaunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yeah. Silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jadi tadi panjenengan menyuruh santri jenengan untuk datang ke pondok saya, katanya mengundang saya ke sini, makanya sekarang saya datang ke sini lagi. Ya, memang betul. Memang saya tadi suruh santri saya ke sana, kamu saya suruh ke sini kamu. Saya lihat ajaran kamu itu musyrik, Din, syirik. Makanya mau saya luruskan, saya suruh santri saya ke sana tadi. Saya bilangi kamu, saya suruh datang ke pondok saya ini, Din. Ya ini saya sudah datang ke sini. Apa yang mau panjenengan sampaikan ke saya? Saya pesen sama kamu, Yudin.
Jangan pakai nama Gus. Kamu itu dukun, Din, bukan Gus. Ngerti nggak, Din, kamu, Din? Pahami. Iya, jadi nama Gus itu bukan saya yang memberi nama, tapi masyarakat yang memanggil saya seperti itu. Terus Gus itu Ngeyel aja kamu itu dibilangi. Yang jelas, Din, kamu Sebenarnya dipanggil itu nama kamu Gus. siapa, Din? jadi gini, saya jelaskan dulu, nggak usah marah-marah, santai aja, sing tenang. Jadi gini, Gus itu sebenarnya nama panggilan untuk anak laki-laki Jawa. Jadi Kamu itu dukun berkedok Gus. Nggak bener, Din. nggak, maksudnya hubungannya antara Gus dengan dukun atau dengan berkedok agama itu hubungannya di mana? Yang sampai maksud Gus itu apa coba? Kalau Pokoknya nggak bener. Kamu itu seharusnya kalau dipanggil Gus itu, Bu, nggak seperti itu sifatmu. Kleru kamu itu. Ajaranmu itu gak seperti kayak gitu. Kalau dipanggil Gus, kamu seperti dukun. Kamu itu nggak sebenarnya- pantas jadi Gus. Sebenarnya kamu siapa, Din? lah iya, maksudnya gini loh, sampean melarang saya untuk dipanggil dengan nama Gus. Gus itu kalau menurut jenengan apa coba? Gus itu kalau menurut jenengan apa? Kalau Gus itu nggak seperti yang kamu lakukan. Gus Lah- itu sepertinya di pondok pesantren. Nggak seperti kamu, Din. Pondok pesantren. Dipanggil Gus cuma buat kedok aja kamu itu. Lah iya, maksud saya itu yang saya tanyakan itu kemajuan Gus di pondok pesantren. Maksudnya Gus itu yang menurut jenengan Gus itu bagaimana? Apa coba? Gus itu santrinya banyak. Heeh. Mempelajari yang Itu. jalan yang benar. Ajaranmu ajaran nggak bener. Jangan nyeleneh. Terus kamu itu bikin-bikin pondok cuma bikin kedok doang. Itu Kamu itu musyrik. dukun, Itu. tapi berkedok agama. Oh, jadi menurut jenengan kalau Gus itu santrinya harus banyak, terus harus pinter dalil kayak gitu. Iya. Jadi gini loh. Jadi kita kan di sini kan tabayun ngobrol. Jadi Gus itu panggilan orang Jawa untuk anak laki-laki gitu. Mungkin orang-orang itu banyak yang anggap Tapi nggak pantes. Kaya awakmu Din diceluk Gus, Din. Benar. Oh iya. ya, saya pun juga nggak pernah minta untuk dipanggil Gus, itu saya nggak pernah minta kayak gitu. Mereka sendiri aja yang manggil kayak gitu. Terus kalau sampean buka di kamus bahasa Jawa, Gus itu bisa dikatakan juga cah bagus. Jadi dia itu salah satu bentuk doa. Sampeyan tak omongi Din, tak kontekore nih, Din. Iya. Tak lulus nih, nggak pantes kaya awakmu wi diceluk Gus. Ya jangan salahkan. Benar sama ini Berkedok, sopo, Din? dukun. Asline ku. Ya kalau sampean bilang nggak pantas ya sampean. Jadi ngono kuwi kabeh kok nggih settingan, Din. Nah iya, kalau panjenengan itu bilang itu nggak pantas ya sampaikan kepada yang memanggil saya. Wong saya loh ndak pernah meminta orang untuk memanggil nama Gus. Bukannya itu permintaan kamu. Din. Agus juga kamera saya namanya Gus, setiap hari juga saya manggilnya Gus, Gus, Gus. Ya nggak masalah. Sampean aja mempermasalahkan. Sampean buka kamus bahasa Tapi Jawa. saya lihat ya, Din ya. Ya. Seharusnya kalau kamu itu ndak pantas diceluk Gus. Ya kan mereka kan itu gini, sampean buka kamus bahasa Jawa. Gus itu panggilan untuk cah lanang, anak laki-laki. Saya kan laki-laki, dipanggil Gus. Ini enggak masalah. Terus yang kedua, ada juga di kamus bahasa Jawa itu nggak ada kata-kata. Ngeyel aja kamu itu. Gak usah Itu ngeliat tetap kemana-mana, benar. Din. Ya yang tenang aja. Kita kan di sini kan musyawarah. Sudah. Kita kan Nggak bener. Sesama umat manusia. Iya, Din, iya, iya. Kamu itu jangan sampai menyelewengkan. Iya, saya terima semua. Harus luruskan agama kita.
Mempelajari murid-murid yang benar, jangan sesat. Saya terima semua nasihatnya panjenengan. Saya terima nasihatnya. Tapi kamu gak bisa robah sikap, Din. Loh, Masih kayak gitu aja, menyeleneh. Tetap aja kayak gini. jadi gini loh ya. Kapan mau tobat kamu? Iya. Saya malah nggak ngerti. Kita sebagai orang Jawa. Orang Jawa tuh, kalau saya orang Jawa, panjenengan juga orang Jawa. Ada bahasa panggilan yang memang dari dulu dipakai oleh kita orang Jawa. Contoh le, ya Gus, ya. Itu kan sama dengan Gus itu cah bagus. Orang memanggil dengan cara Gus itu berarti mendoakan supaya orang itu bagus. Berarti orang itu mungkin saya jelek. Ya kan, saya jelek sehingga saya didoakan supaya bagus. Masa orang mendoakan ya salah. Ya masa saya jangan mendoakan saya, Bu. Kayak gitu kan ya nggak mungkin. Wah, ini ngeyel aja ya. Selalu ngeyel. Din. Iya. Ya tapi nggak Dibilang usah gebrok-gebrok meja kayak gitu, lucu malahan. Ya kamu itu kalau dinasehatin beberapa kali, tapi kamu selalu ngeyel. Kamu gak Tenang aja. Ya kita terima. Sampai Kasihan santri-santri kamu itu ngikuti kamu yang tidak benar itu. loh. Din. Contoh ini beliau dulu dukun santet, ya kan? Dulu beliau nggak mau sholat, sekarang sholat, senang baca sholawat. Terus salahnya di mana? Apa kalian pengen kayak begini ini tetap Kamu nyantatin itu cuma orang? settingan tok, Din. terus Itu ngajarin yang orang-orang tobat bayaran ini. kamu, Din. Tobato, Din. Terus banyak nih. Kalau masalah tentang settingan ya. Konten. Iya, kalau kabeh masalah juga tentang bener, konten. Din. Ini Tetap nggak benar aja, iya, Din. ini konten-konten saya. Ini pekerjaan-pekerjaan saya. Terus apa hubungannya dengan panjenengan? Saya men tahu YouTube Saya enggak sih? lihat itu keliru semua, Din. Enggak benar. Ajaranmu itu keliru, Din. Nyeleweng, Sesat, Din. Din. Sesat itu, Sesat. Din. Kamu nobatin ya memang benar. Kamu menobatkan apa dukun santet. Cuma Aliran dengan Islam, ajaran Islam kamu dah ya itu, Din. ajaran Sesat itu. sesat, masih aja Ajaran sama. aku Islam tegas tenan, Din. Ya koyo kowe, Din. Tegas Islam itu lurus. iya, tegas itu benar, lurus itu benar. Tapi kebenaran yang seperti apa yang saya lakukan? Masa baginda Rasulullah itu caranya dengan cara menghina orang, dengan cara mencaci orang. Kalau panjenengan memang mau menasihati saya, ya monggo gitu loh. Tetap aja nggak benar itu, Din. Nggak benarnya dari mana? Saya kita Katanya. omongin ya, Din ya. Iya. Ingat baik-baik. Ojo pisan-pisan awakmu gawe jeneng Gus. Awakmu dukun duduk Gus. Dukun Mek santet. gedok tok jeneng Gus kuwi. Awakmu dukun, Din. Dukun, awak sebenarnya kamu itu siapa? Dukun, tapi berkedok agama. Ojo ngaku-ngaku. Gus, Din. Aku meleng karo awakmu ya, Din ya. Tak undang rene aku ngongkon santriku iki, Din. Lek ngantek dina saiki utawa sesuk krungu awakmu panggang gawe jeneng Gus, titenono tak gerudukne santriku. Tak jak ngurat ngarit pondokmu, Din. Titenono meneh iku, Din. Oke. Jadi penjelasan yang tadi saya sampaikan itu tetap enggak Tetep gak bener. Jadi gini Pak Nggih. Ketika kita melakukan kebaikan itu memang ya namanya kesalahan itu pasti ada. Tapi kesalahan di dalam kebaikan itu lebih baik daripada nggak pernah melakukan kebaikan itu tadi. Kalau memang ada yang tidak tepat ya jenengan sampaikan ke saya. Kalau masalah tentang YouTube, sampean mau bilang settingannya gak masalah, wong YouTube saya loh. Saya kasih disclaimer kalau itu hiburan. Kok sampai yang baperan? Nanti dulu. Giliran saya ngomong. Kalau YouTube saya sudah saya kasih disclaimer. Namanya entertain, hiburan. Kalau sudah saya kasih disclaimer namanya hiburan, kok sampai yang baperan? Aneh-aneh seperti itu. Kecuali kalau saya itu belum menuliskan disclaimer di YouTube saya, itu baru sampean itu Oh, awakmu panggang bengkel, Din. Kamu itu sama aja, Din.
menyesatkan orang yang menonton dari YouTube kamu, YouTube settingan Loh. kamu. Di dalam YouTube saya tidak ada pornografi. Tidak ada yang Ya, namanya memang saya itu menyontohkan itu mengadu-adu domba. Agama itu. Tidak ada yang saya itu Kesirikan menebarkan kamu, kebencian. Saya nggak pernah sekalipun nyenggol orang. Nggak pernah sekalipun saya mengajak orang untuk membenci seseorang. Saya nggak pernah membicarakan kejelekan orang. Saya hanya selalu mengajak sholat, ya, mengajak sholawat, Tapi perbaiki dengan caramu diri. itu gak benar, Din. Cara- Solawat rame-rame kayak gitu emang benar. Menurut agama itu benar. Ya kenapa tidak maksiat di situ? Enggak oleh, Din. Jikiran-jikiran Salah. gitu. Ora oleh, Din. Dikira Salah oleh, itu. Din. Syirik itu, Din. Musyrik itu. Bid'ah Din. gitu, Din. Pahami sama kamu. Ada dalilnya kalau itu bid'ah itu sih. Dalilnya mana coba? Wah, ada lo enggak larangannya aja deh. Larangannya aja enggak. Kita enggak boleh yang namanya sholawatan, kita enggak boleh namanya tahlilan. Coba tunjukkan dek saya. Dalilnya Selain mana? itu. Nabi Rasulullah itu Kleru pangkat jalurmu, Din. Kelarunya Nggak enggak mana? bener. Kelarunya enggak mana? Saya pengen Wes, tahu. Pokoknya Pokoknya menurut itu. aliran Islamku, Islam tegas wis gak gak bener ada iki kabeh. kayak gitu, Din. Salah Itu mengada-ngada, Din. Mengada-ngada itu. Mengada-ada dari apa? Dari mana? Dari jikiran dan selawatan beramai-ramai. Lah iya, saya dikiran sholawatan, tahlilan, saya mengada-ada dari mana? Mengada-ada bagaimana maksudnya? Oh, kamu itu memang Iya. sulit. Enggak, saya mengada-ada dari mana? Sulit kamu itu dikasih Keras apa itu? kalau otaknya. Dikasih tahu, diarahkan Nyeleweng jalur aja. kamu itu kleru, Din. Enggak, ini Enggak jalur. kita fokus deh. Bertentangan dengan Iya. aliran saya, Din. Iya, maksudnya kita fokus nih pada satu pembahasan dulu biar enak nih, nggak melanceng pakai Gus. Gus sudah saya jelaskan, Gus itu cah bagus. Jadi cah bagus itu orang mendoakan, oh kamu supaya jadi anak laki-laki yang bagus. Itu saja saya udah nggak nyambung. Terus sekarang saya bilang saya yang kedua mengada-ada. Ya, ya aja Sama kamu aja itu nggak dikasih benar, tahu. Din. Santai, nggak apa-apa, santai aja. Soalnya Nggak apa-apa. Biasa orang kalau salah itu Kamu ini sudah nggak apa-apa. dinasehatin yang lembut-lembut, Enggak dia benar. kagak mau. Ya biasa. Alasan Ya gini loh, orang itu kalau benar-benar tahu ilmunya, tahu dalilnya, hadisnya, tahu tendensi ilmunya, kalau debat itu nggak mungkin marah. Sebab apa? Tahu keilmuannya, tenang. Lu sampean tiba-tiba marah, sampean ketahuan kalau nggak punya tendensi ilmunya kan kayak gitu. Wes itu masalah yang tadi wes ya. Kita fokus nih. Kita fokus dalam satu pembahasan. Masalah tentang Gus, oke. YouTube saya namanya Mbah Din Saridin, bukan Gus Samsudin. Satu, sudah selesai masalahnya ya. Saya juga nggak minta orang untuk manggil saya Gus. Sudah selesai. Paham kan? Mbah saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampean katakan saya mengajarkan ketidakbaikan, yang mana? Apa saya mengajarkan sholat 6 rakaat atau saya mengajarkan yang bagaimana? Oh, saya mengajarkan sholat, sholawat dan lain sebagainya. Jeleknya di mana? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya bilang settingan. Oke. Saya sampean suruh bilang saya settingan, saya sudah bilang kalau video saya itu semuanya entertain, hiburan. Sampean aja yang baperan. Gitu loh. Wes, ini Nanti dulu, santai. Kita fokus satu pembahasan. Yang terakhir kali jenengan bilang kalau saya itu mengada-ada. Saya tanya mengada-ada yang dari mana? Oh, tidak dianjurkan baginda Rasulullah. Saya tanya, ketika saya tahlilan contoh, apa ada larangan ketika kita itu membaca Al-Quran semuanya? gak oleh, Din. Ajar aku gak oleh. Nanti dulu, santai. Gak oleh. Santai. Gak oleh, Din. Iya, sama dari tadi. Iya loh Pak kalau Ini pembahasannya satu dulu. Sekarang tentang tahlilan, ya. Tahlilan itu membaca Al-Quran. Saya tanya, ada nggak larangan di dalam Al-Quran? Contoh nggak boleh baca surat Yasin dan lain sebagainya. Baca surat Yasin boleh nggak? Gak boleh, tetap aja gak boleh tuh. kalau udah mati udah, Din. Bukan, saya tanya, baca surat Yasin itu ada larangannya nggak? Baca surat Yasin, itu kan Al-Quran. Baca Al-Quran perintah Allah bukan? Sunnahnya baginda Rasulullah bukan baca Al-Quran? Sunnah kan? Sunnah baca Al-Quran itu wajib. Ada larangannya? Enggak. Itu yang pertama, baca Al-Quran. Terus waktunya sekarang saya tanya, waktunya. Kalau bacanya itu malah diperintah, ya kan? Sekarang waktunya. Waktunya jam 7 malam. Apakah ada larangan waktu membaca Al-Quran itu? Ada larangannya enggak? Semuanya jam 7 malam enggak boleh kayak gitu. Ada enggak? Enggak ada. Terus yang ketiga, Yang ketiga sekarang tempatnya saya di musola, di rumah. Apa ada larangannya ketika kita membaca ayat suci Al-Quran di rumah? Kecuali kalau di kamar mandi itu baru dilarang.
Terus sekarang yang membuat jenengan melarang orang membaca Al-Quran, nggak ada larangan membaca Al-Qurannya malah diperintah. Tempatnya nggak dilarang di rumah. Waktunya juga tidak dilarang. Lah terus yang dilarang itu apanya? Yang saya melarang itu apanya? Kalau bisa nggak bisa aja Sudah. Nggak bisa dia. Tenang. Udah. Kalau Saya sehat ingatkan ya. Ini debatnya nggak sehat. Kalau main tangan itu debatnya nggak Ya sehat. kamu itu undang-undang main fisik, Tak bilangi ya. Loh, siapa yang main fisik? Jadi Gurumu. Undang-undang kamu. Gurumu main fisik. Loh, kita enggak. Mulai hari ini saya Makanya jangan tegaskan nilai kamu. Yel. Ya. Jangan nilai Yel. Kalau saya sampai dengar lagi kamu mulai hari ini atau besok kamu tetap dipanggil Gus, tak lapor nih, Tak lapor meneh jene. Udah. tak lapor nih. Ini- Tak geruduk kalau tak gawa ada santriku sing ngewon. Saya kae. itu jangankan sampai laporkan cuman geruduk. Saya itu mati loh, saya siap. Main hukum. Saya loh mati loh, saya siap gitu loh. Jadi gini wes, ini debatnya nggak sehat. Saya pikir sampean tahu tendensi ilmunya, ada dalilnya, ada hadisnya, larangannya mana. Dari situ aja zaman sama sekali nggak ada, malah main dorong pukul-pukul kayak gitu. Apa itu? Kita berarti nggak debat, nggak sehat. Dalil, saya contoh, masa baca sholawat nggak boleh? Padahal baca sholawat itu perintahnya dari Allah wa malaikatahu Wes, gak shollallahu oleh, alaihi. Loh. Wes gak enak. Nah. Gak enak diomong Udah, Din. udah. Usah. Sudah. Wes gak. Wes balik Din. Balik Din. Ini untuk melanjutkan Orang agama tak Islam. omongin. Balik Odin, sesuk tak geruduk nih. Santriku Din. Nggih, monggo sampun, monggo kersa. Ingat Din. Nih siap. Susah kamu kalau Indonesia hatinya susah. Orang kalau Apa ya kelihatan? udah naik udah. Salah kok guru kamu. Udah, enggak apa-apa. Mas. Naik. Udah enggak apa-apa udah, enggak usah marah. Santai aja. Astagfirullahaladzim. Allah. Paringono sabar Gusti. Allah, ini loh di akhir zaman tuh kayak gini loh. Jadi orang itu merasa dirinya paling benar, padahal saya mengambil kata-kata dari salah satu kiai besar yang ada di Kediri. Beliau menyampaikan begini, kalau orang itu merasa dirinya hina, berarti dia itu mulia. Dan kalau orang itu merasa bodoh, berarti dia itu alim. Tapi kalau ada orang merasa dirinya itu mulia, berarti dia itu hina. Dan siapa yang merasa dirinya alim, sebenarnya dia itu bodoh. Nah, jadi memang gimana ya? Kalau saya itu merasa memang diri saya ya nggak bisa apa-apa. Cuman masalahnya itu gini. Sekarang itu banyak orang yang merasa dirinya itu paling benar, yang lain itu salah. Ini khawarij kayak gini. Khawarij ini, jadi sampai membunuh orang kayak gini ada. Dan orang itu ada banyak orang yang baperan kayak gitu loh. Ya intinya gampang, orang bilang begini ikut begini, orang begitu ikut begitu gitu. Tapi yang jelas ini untuk semua rekan-rekan saya ya, yang di pondok-pondok salaf, yang ngaji, yang belajar ilmu hikmah, ilmu tasawuf dan sebagainya. Jangan pernah ragu untuk mengamalkan amalan dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama atau NU. Jangan pernah ragu. Termasuk yang suka sholawatan, yang pernah tahlilan, yang sering tahlilan, jangan pernah berhenti. Demi Allah, demi Rasulullah. Itu hak benar itu. Karena mereka sendiri kalau diajak debat, diajak omong-omongan tentang tendensi ilmunya, kayak contoh tadi melarang tahlilan katanya bid'ah lah, atau nggak ada contohnya. Ketika saya tanya, baca Al-Quran itu ada perintahnya? Nggak ada baca Al-Quran. Terus yang kedua, ketika baca Al-Quran itu ada larangan waktunya? Nggak ada. Terus tempatnya di rumah dilarang? Nggak. Loh, kalau itu perintah Allah, waktunya nggak dilarang, terus tempatnya nggak dilarang, lalu yang dilarang itu apanya gitu loh. Itu kan lucu, hal-hal yang kayak gitu itu lucu gitu loh. Ya Allah ya Karim. Jadi mereka itu hanya berpegangan kepada hukum itu hanya dua, jadi hanya berpegangan kepada wajib dan sunnah. Padahal nggak hanya seperti itu gitu loh. Hukum itu nggak hanya dua itu gitu. Allah ya Karim.
Dan mereka nggak pakai kias, nggak pakai isma, nggak mau pakai kayak gitu. Ada mubah juga yang boleh kayak gitu. Ada juga yang boleh gitu. Ada juga yang makruh gitu loh. Allahu Akbar. Bagaimana? Tapi yang jelas untuk semua saudaraku dimanapun berada, pokoknya yang penting jaga hati kita, ya. Jangan merasa diri paling benar, ya. Ikut kiai-kiai Nusantara, ya, kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Jangan, walaupun mereka pakai dalil dan lain sebagainya, tapi kalau isinya provokasi, kebencian, suka mencari kejelekan orang, jangan didengarkan. Nggih. Rasakan yang benar-benar masuk ke dalam hati dan benar-benar membuat hati kita itu tenang dan tentram. Jangan mengikuti omongan orang, bahwa gelarnya Gus, Kiai, apalah. Tapi kalau hanya kebencian, karena ghibah itu, kebencian itu benar-benar merusak hati kita. Nggih. Untuk semua saudaraku dimanapun berada, mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan. Saya adalah orang yang paling hina. Jadi orang yang paling hina itu adalah saya, dan sejelek-jeleknya orang itu saya, makanya saya nggak mau ngomongin kejelekan orang karena saya sendiri paling jelek. Yang terpenting pokoknya amal ke solawate, jogo solate, amal ke solawate, bakti marang wong tuane, api karo pepadone, cinta karo negarane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pulang.